NIM saya 1814080076. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bioakustik dan biooptik. Kita masuk ke video yang keempat, yaitu tentang fluida dalam sistem biologi. Yang pertama yaitu fluida pada darah. Pada tubuh manusia, darah, pembuluh darah, dan jantung membentuk sistem kardiovaskular. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Fluida mengalir di bawah pengaruh tekanan gravitasi bumi yang bekerja terhadapnya. Darah dalam tubuh manusia termasuk dalam fluida. Nah, selanjutnya yaitu tentang prinsip fluida pada paru-paru manusia. Darah paru-paru banyak mengandung oksigen, masuk ke dalam serambi kiri. Dari serambi kiri darah diteruskan ke bilik kiri melalui katup bikuspitalis. Selanjutnya, darah di bilik kiri dipompa keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen. Selanjutnya, contoh prinsip fluida pada alat kesehatan. Banyak sekali contoh prinsip fluida pada alat kesehatan ini. Yang pertama yaitu aliran darah di pembuluh darah kapiler. Yang kedua, filling sediaan cair ke dalam kemasan. Yang ketiga, pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer. Yang keempat, aliran cairan steril dalam selang infus dalam jarum suntik. Yang kelima, aliran udara di ruang produksi farmasi atau lab. Dan yang terakhir, adanya aliran udara pada VBD. Selanjutnya yaitu tentang prinsip fluida pada burung. Dari persamaan yang berlaku untuk kasus fluida dinamis tersebut, kita mendapatkan prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin merendah. Sebaliknya, semakin terendah kecepatan aliran fluida, maka tekanannya akan semakin tinggi. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida. Nah, dalam hal ini udara atau angin di bagian lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibanding tekanan udara di bagian atas sayap. Burung pun akan terangkat ke atas karenanya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke tentang kontinuitas pada ikan sumpit atau pemana. Nah, bentuk tubuh. Bentuk tubuh ikan sumpit dari ujung moncong hingga sirip punggung hampir lurus. Warna ikan ini adalah putih atau keperakan dengan punggung memiliki garis-garis hitam. Biasanya terdiri dari 5-7 garis. Memiliki mulut dengan bentuk proctacular dengan rahang bawah menonjol keluar. Ukuran tubuhnya umumnya sangat kecil, sekitar 5-10 cm. Habitatnya sering ditemukan di Asia Tenggara, dari India ke Filipina atau di Indonesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Namun terdapat juga beberapa spesies yang ditemukan di Australia bagian utara. Ikan sumpit mendiami muara sungai dan perairan pesisir payau Asia, dan di rawa-rawa, bakau, dan bahkan di Australia bagian utara. Nah, sedangkan pertahanan hidupnya, urutan proses ikan sumpit memangsa target adalah sebagai berikut. Yang pertama, air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Yang kedua, air yang berada di dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Yang ketiga, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulutnya. Dan yang terakhir, lidah ikan yang berfungsi sebagai katup akan melesatkan air dengan kuat menuju target. Selanjutnya yaitu tentang menguraikan proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Diambil dari life science, fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Nah, selanjutnya yaitu tentang konsep fisika pada proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Air dapat diangkat dari akar ke seluruh tubuh manusia karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan silem yang memiliki diameter yang sangat kecil atau kapiler untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibanding dengan di luar pembuluh. Nah, itu tadi tentang materi fluida dalam sistem biologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.